Nah, seperti misalnya yang terjadi baru-baru ini, kasus pelecehan yang mana korbannya adalah anak perempuan umur 11 tahun dan pelakunya berjumlah 4 orang dan 3 di antara pelakunya adalah anak di bawah umur. Bagaimana pandangan Prof terkait fenomena tersebut? Apakah ada ketentuan khusus yang mengatur tentang anak yang menjadi pelaku pelecehan seksual yang juga dilakukan terhadap anak di Kanun Aceh? Dan apakah ada rekomendasi khusus terkait fenomena anak yang menjadi pelaku kejahatan ini? Apakah harus juga disamakan dengan hukuman orang dewasa atau ada saran rekomendasi lain, Prof? Silakan, Prof. Ya, baik, terima kasih Kak Aminah. Ini Kak Aminah semangat kali nih Pak Asok Prof Dr. Muhammad Nasir, sehingga tertahan kita ya kan. Baik, karena ini banyak yang nanya. Oke, terima kasih terkait iya terkait untuk pendalaman tentang kanun jinayat, mungkin Pak Asok Prof Dr. Muhammad Nasir lebih kompeten ya tentang itu. Tapi dari sisi Undang-Undang Perlindungan Anak, sebenarnya saya menilai untuk sistem peradilan pidana anak, kemudian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 itu sudah mengatur tentang itu ya. Anak tetap ada dikenakan sanksi pidana ketika melakukan tindak pidana ya. Mengenai besarannya tergantung dari kronologi kejadian perkara. Misalnya contohnya apakah anak itu melakukan kekerasannya memang disiapkan dari rumah bawa pisau, apakah bawa senjata tajam lainnya, ataukah dengan tangan kosong, itu berbeda. Jadi dari sisi kronologinya itu mempengaruhi beratnya hukuman. Nah, dewasa dalam hukum pidana kan 18 tahun ya, di bawah itu termasuk kategori anak. Nah, jadi dalam Undang-Undang Sistem Perlindungan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 memang diatur terkait diversi. Jadi misalnya bukan pengulangan tindak pidana, ataupun misalnya hukumannya tidak lebih dari 10 tahun dan lain sebagainya. Jadi dilihat sebenarnya akibat dari korban itu apa yang dibuat oleh si pelaku, meninggal dunia kah, luka berat atau luka ringan dan lain sebagainya. Nah, untuk ancaman hukuman ketika pelaku itu sendiri atau lebih daripada satu orang itu dijuntukan lagi dengan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Artinya pelakunya lebih dari satu orang atau dilakukan secara bersama-sama, sehingga hukumannya lebih diperberat lagi dibanding yang sendiri. Nah, kembali lagi nih, tadi saya senang yang disampaikan oleh Ibu Neng Jubaidah bahwa keluarga yang paling utama bisa mengayomi anak-anak. Apa itu orang tua, ya kan? Dari ayah, ibu, gitu. Dari sisi hukum keluarga mungkin dibahas tentang ini, gitu ya. Nah, dari sisi hukum pidana, karena memang saya guru besarnya hukum pidana, fokusnya ke sana, maka saya menganggap dari sisi hukum pidananya sudah tegas aturannya tentang ini dan sanksinya hukumannya lebih berat gitu. Tapi tergantung dengan kejadian atau kronologi yang tadi saya sampaikan, bagaimana kronologinya dan sebagainya. Dan untuk terkait kanunnya mungkin dari sisi Pak Asok Prof Dr. Muhammad Nasir nanti bisa menambahkan. Demikian Kak Aminah yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih. Terima kasih.